Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Lestari Daswan. Halo sahabat, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kan? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketegasan dalam aspek produksi. Oke sahabat, sebelum melangkah ke materi, baiknya klik tombol like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, let's go check to the video. Ketegasan dalam aspek produksi. Sistem produksi yang baik harus mampu menghasilkan produk seperti yang diharapkan. Umumnya, suatu sistem diukur dengan kemampuan memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan sumber daya perusahaan, serta harapan dari wirausahawan sebagai pemilik dan mungkin juga sebagai sekaligus manajer. Tahap awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk yang akan diproduksi, di mana produk yang akan dihasilkan sesuai dengan potensi diri yang dimiliki dan tentunya produk tersebut memiliki potensi atau prospek pasar yang memadai. Oke, selanjutnya definisi produk. Berbagai literatur tentang produksi mendefinisikan produksi dengan gaya pengungkapan yang berbeda-beda. Seperti di sini ada yang diungkapkan oleh Al-Sauri, Rekso Hadiprojo, Prawi Rosentono, dan Sofyan. Definisi pertama disampaikan oleh Al-Sauri pada tahun 1993 bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang dan jasa. Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Rekso Hadiprojo dan Gito Sudarmo pada tahun 2003 bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Produksi tidak hanya menciptakan produk sebagai keluaran atau output, namun juga menggunakan berbagai faktor produksi sebagai masukan atau input, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prawi Rosentono pada tahun 1997, bahwa produksi adalah membuat atau menghasilkan produksi suatu barang dari berbagai bahan lain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sofyan pada tahun 1999 bahwa produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran, atau dengan pengertian bahwa produksi mencakup setiap proses yang mengubah masukan menjadi keluaran yang berupa barang dan jasa. Produksi sebagai suatu proses diartikan sebagai cara, metode, atau teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan atau suatu kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility. Kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, maka hal yang terlebih dahulu perlu dirancang adalah kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut dengan input produksi yang meliputi tenaga kerja, bahan, lokasi dan biaya, serta mesin. Dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi harus mengacu pada karakteristik produk yang dihasilkan. Misalnya saja, jika berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produk yang akan dihasilkan, konsumen menginginkan produk yang rasanya manis, berwarna merah. Tentunya bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Dan hal ini akan sangat menentukan kualitas bahan yang akan digunakan.
Ini yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian primer sebagai bahan bakunya. Maka hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena hasil pertanian primer memiliki ciri yang apabila tidak dikendalikan, maka akan menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Jadi, agar produksi dapat berjalan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku yang akan digunakan setidaknya memenuhi syarat. Yang pertama adalah kualitas yang baik. Di sini maksudnya, untuk memperoleh kualitas yang baik, maka diperlukan bahan yang berkualitas baik pula. Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkualitas memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pembelian dalam jumlah besar, sehingga interval pembelian dapat diperpanjang, yang berarti dapat menekan biaya pengangkutan, dan biaya yang lainnya. Selain itu, biasanya perusahaan akan harga bahan yang relatif rendah dari pemasok jika pembelian dilakukan dalam jumlah yang besar. Jadi, ini berarti perusahaan dapat menekan pada biaya pembiayaan atau biaya pembelian. Agar kualitas bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah penyeleksian sumber bahan baku, pemeriksaan saat proses pembelian, dan penanganan saat pengangkutan dan pemeriksaan yang lainnya. Dan yang langkah kedua perlu dilakukan adalah mudah diperoleh. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah, karena bahan baku yang sulit diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya akan berpengaruh pada harga jual produk. Apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan ketimbang pengolahan bahan baku tersebut dilakukan dengan peralatan yang sulit dicari atau harganya mahal, atau harus diolah di tempat atau perusahaan lain. Sebagai contoh, apabila perusahaan menggunakan bahan baku tepung beras, maka lebih baik perusahaan membeli bahan yang telah berbentuk tepung beras daripada membeli beras yang kemudian diolah sendiri menjadi tepung beras. Jika dengan pertimbangan tingkat kebutuhan bahan yang cukup besar dalam skala produksi, serta kontinuitas proses produksi, perusahaan dapat mengadakan mesin pengolahan atau mesin penumpungan misalnya. Dan tentunya dalam hal ini diperlukan biaya investasi untuk pengadaannya. Namun sebelumnya, perlu dipertimbangkan apakah mengolah sendiri dengan di sini maksudnya mudah diolah, bahan baku lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan diserahkan kepada tempat atau perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah harga yang relatif murah. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga harus relatif murah. Dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Konsekuensi dari tingkat harga bahan baku yang murah tentunya pada tingkat biaya produksi yang rendah dan pada akhirnya harga jual dapat lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan bahan baku adalah kemudahan dalam memperolehnya. Yang disampaikan sebelumnya, hal ini berarti bahwa penentuan sumber atau pemasok bahan tersebut menjadi hal yang penting untuk dipikirkan. Sumber bahan akan berpengaruh terhadap biaya pengangkutan dan pada akhirnya akan berpengaruh pula pada biaya produksi dan harga jual produk. Semakin dekat, sumber bahan akan semakin baik. Namun apabila dalam keadaan tertentu, sumber bahan berada jauh dari lokasi, tentunya harus mencari alternatif lain agar dapat menekan biaya. Seperti membeli dalam jumlah yang besar, memotong intensitas pembelian, tetapi dengan syarat bahan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama tanpa mengurangi kualitas.
Perlu diingat bahwa persaingan juga terdapat dalam pembelian bahan baku. Perusahaan tidak hanya sendiri sebagai pengguna bahan baku tertentu, ada pula perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama atau berbahan baku yang sama. Jadi hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan baik-baik dalam persediaan bahan baku. Dalam pengadaan bahan baku, perlu pula diusahakan untuk menetapkan 2 atau lebih pemasok untuk setiap bahan yang dibutuhkan. Selain untuk menjamin ketersediaan, ada kecenderungan pemasok atau memberikan pelayanan yang terbaik dengan tingkat harga yang sesuai dengan dibutuhkan oleh perusahaan. Karena mereka tahu bahwa perusahaan tidak hanya membeli bahan dari satu pemasok. Di antaranya, pemasok juga terdapat persaingan dalam merebut pelanggan, dan tentunya mereka juga ingin unggul dalam persaingan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Selain mengandalkan pemasok, perusahaan dapat pula menyediakan sendiri bahan-bahan tertentu yang merupakan bagian yang terbesar dari komponen produk yang dihasilkan. Dengan menyediakan sendiri bahan atau memudahkan perusahaan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengadaan bahan baku. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, atau yang saya ungkapkan sebelumnya, jadi sebagai contoh, jika perusahaan menghasilkan produk keripik pisang, ini dalam hal contoh, mungkin perlu dipertimbangkan mengusahakan memiliki kebun pisang sendiri, atau ini sebagai usaha inti. Fungsinya tidak hanya sebagai pemasok utama bahan baku, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penyelamat di saat bahan baku sulit diperoleh dari pemasok. Jadi sebelum mengambil keputusan tadi untuk bahan baku, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bahan-bahan apa saja yang merupakan bagian dari komponen terbesar dari produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah sampai sejauh mana ketersediaan bahan baku tersebut di pasaran dalam setiap saat dan bagaimana ketersediaan pemasok dalam menyediakannya. Yang ketiga adalah bagaimana ketersediaan bahan tersebut di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah apakah dengan menyediakan sendiri bahan yang dibutuhkan lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan bahan dan yang bersumber dari pemasok lain. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Meskipun bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar kualitas, peralatan yang digunakan telah memadai, jika tenaga kerja yang menjalankan operasional produksi tidak sesuai dalam hal jumlah dan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dan perusahaan. Meskipun tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam aktivitas proses produksi perusahaan, namun kadang dalam operasional perusahaan, hal ini sering dikesampingkan, terutama yang terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pertimbangan yang sering digunakan adalah mudahnya untuk mendapatkan tenaga kerja dengan alasan bahwa setiap orang dianggap membutuhkan pekerjaan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyaknya tenaga kerja produksi yang dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Akibatnya, harapan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tidak tercapai. Jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari tenaga kerja upahan. Di sini tenaga kerja upahan adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Tenaga kerja upahan dapat digolongkan dalam beberapa bagian. Selanjutnya adalah tenaga kerja tetap. Merupakan tenaga kerja yang secara teratur memperoleh hak-haknya seperti upah dan cuti, meskipun mereka tidak bekerja
meskipun mereka tidak bekerja karena sesuatu hal yang tidak melanggar ketentuan dalam perusahaan. Tenaga kerja golongan ini secara hukum memiliki kekuatan, olehnya itu perusahaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Misalnya dengan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dan selanjutnya adalah tenaga kerja tidak tetap. Adalah tenaga kerja yang tidak memiliki hak dan kewajiban secara teratur. Umumnya mereka akan kehilangan hak tertentu apabila tidak bekerja. Dan yang selanjutnya adalah tenaga kerja borongan, yang merupakan tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan tertentu atas perjanjian dengan ketentuan yang jelas mengenai volume, waktu, dan harga pekerjaan. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja keluarga, yang merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga, yang umumnya dalam melaksanakan pekerjaan tidak diupah. Tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang masih berskala usaha rumah tangga. Umumnya tenaga kerja keluarga bekerja hanya sebatas tanggung jawab dalam membantu keluarga. Namun banyak juga dijumpai anggota keluarga yang bekerja di perusahaan mendapat upah, meskipun upah yang diberikan tidak sama dengan tenaga kerja yang bukan anggota keluarga seperti yang lainnya. Kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang kompeten adalah kebutuhan yang fundamental bagi perusahaan. Kebutuhan ini akan selalu berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan senantiasa dituntut untuk selalu mencari, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Hal ini mungkin perlu diantisipasi adalah munculnya berbagai kendala yang pada dasarnya disebabkan oleh belum adanya standar kemampuan tenaga kerja, karena informasi menyangkut kemampuan tenaga kerja hanya berdasarkan prediksi yang umumnya bersifat subjektif. Yang kedua, tenaga kerja adalah manusia yang tidak dapat diperlakukan secara mekanistik, seperti mesin yang dapat diatur semaunya. Dan yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang sangat terbatas. Itulah sebabnya perusahaan perlu melakukan perencanaan tenaga kerja agar kebutuhan tenaga kerja perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan beban kerja yang ada. Perencanaan yang kurang cermat akan berakibat fatal bagi perusahaan. Jika tenaga kerja yang ada melebihi beban kerja yang ada, maka akan berakibat banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak bekerja secara optimal. Sebaliknya pula, jika jumlah tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang ada, maka akan berakibat pada adanya pekerjaan tidak diselesaikan secara optimal dan tentunya tenaga kerja akan melebihi dari kemampuannya. Oke, selanjutnya adalah mesin peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan produksi, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun kontinualitasnya. Kebutuhan mesin dan peralatan produksi, baik jumlah, jenis, kapasitas, dan spesifikasi lainnya seharusnya telah diidentifikasi saat gambaran produk yang akan dihasilkan telah ditetapkan. Apabila perusahaan mengadakan mesin atau peralatan produksi yang tidak bermanfaat untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang direncanakan, maka sudah dapat dipastikan mesin atau peralatan produksi tersebut akan kurang berfungsi atau malah tidak berfungsi. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah adanya beban biaya atau penyusutan yang harus ditanggung oleh perusahaan, sedangkan mesin atau peralatan tersebut
kurang atau tidak mendukung dalam menghasilkan produksi. Di samping itu pula, mesin atau peralatan produksi yang jarang dimanfaatkan akan cepat mengalami kerusakan dan tentunya membutuhkan perawatan. Ini berarti bahwa perusahaan melakukan investasi yang sia-sia, malah akan menambahkan beban biaya produksi dan akan berpengaruh pula pada meningkatnya harga jual produk. Setelah dilakukan pengadaan mesin atau peralatan produksi, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penempatan dan tata letaknya pada ruangan produksi. Dalam penempatan mesin atau peralatan produksi di ruangan produksi, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Ini terdapat 7 prinsip. Yang pertama adalah prinsip integrasi. Dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat mengintegrasikan seluruh faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah prinsip memperpendek gerak. Dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi tidak membuat tenaga kerja lebih banyak bergerak. Dan yang ketiga adalah prinsip memperlancar arus pekerjaan. Dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat menjamin kelancaran arus bahan dan proses tanpa adanya hambatan. Yang keempat adalah prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi ditempatkan sesuai dengan luas ruangan produksi yang dimiliki perusahaan. Dan yang kelima adalah prinsip dan keselamatan kepuasan kerja. Dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi pada ruangan dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja dari tenaga kerja. Dan yang keenam adalah prinsip keluasan. Dalam artian penempatan mesin atau peralatan produksi sewaktu-waktu dapat disesuaikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan adanya perubahan. Dan yang ketujuh adalah prinsip proses produksi yang berkesinambungan, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi tidak menghambat kesinambungan proses produksi. Mesin atau peralatan produksi yang digunakan perlu senantiasa dilakukan perawatan agar proses produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Maka mesin produksi yang sering mengalami kerusakan akan menyulitkan untuk menghasilkan produk yang sesuai baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Selain itu, tingginya tingkat kerusakan dapat menyebabkan kurangnya upaya kerusakan yang diakibatkan kurangnya upaya perawatan akan berdampak pada tingginya biaya. Biaya yang disebabkan seperti biaya produksi yang akan berdampak langsung pula pada tingginya harga jual produk. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya pemeliharaan mesin atau peralatan produksi. Yang pertama adalah pemeliharaan breakdown, yakni pemeliharaan yang dilakukan setelah pemeliharaan mesin atau peralatan produksi mengalami kerusakan. Dan yang kedua adalah pemeliharaan terencana, yakni pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal. Dan yang selanjutnya adalah pemeliharaan pencegahan, yakni pemeliharaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan masa pakai dari komponen pada mesin atau peralatan produksi. Selain perencanaan dalam kebutuhan, penyusunan tata letak dan pemeliharaan mesin atau peralatan produksi, perusahaan juga harus senantiasa memperhatikan dan mengikuti perkembangan teknologi terkait dengan penggunaan mesin atau peralatan produksi. Perkembangan teknologi saat ini sangat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem produksi untuk menghasilkan suatu produk. Penggunaan mesin atau peralatan produksi dengan teknologi terkini akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan proses produksi lebih cepat dengan kapasitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan mesin atau peralatan produksi yang telah ketinggalan zaman. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan cenderung mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan pesaingnya yang telah menggunakan teknologi terkini.
Selanjutnya, biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk atau barang atau jasa, atau pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak dapat dihindarkan. Biaya produksi sendiri ini terdiri dari dua bagian besar dengan penggolongan biayanya masing-masing, seperti biaya menurut perilaku, yang terdiri dari biaya tetap yang merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi dan dalam periode tertentu jumlahnya tetap. Misalnya biaya untuk gaji, tenaga kerja tetap, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap, merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi, atau dengan kata lain, biaya dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Misalnya, biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah biaya menurut jenis yang terdiri dari biaya langsung atau biaya pokok, yang merupakan biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Dan selanjutnya adalah biaya tidak langsung. Merupakan biaya yang secara tidak digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya adalah biaya administrasi atau umum, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, dan umum. Misalnya, biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Proses produksi. Dihasilkan produk sesuai dengan jumlah dan mutu yang diharapkan oleh pasar dan perusahaan. Selain ditentukan oleh input sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat ditentukan oleh kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembuatan produk berlangsung yang dikenal dengan istilah proses produksi. Proses produksi melalui beberapa tahapan yang merupakan aktivitas menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kerja produksi yang membuat produk. Tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan produksi, yang sifat dan jenis masukan yang digunakan dan produk yang dihasilkan olehnya itu. Proses produksi dapat dibedakan atas proses produksi berdasarkan wujud. Ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah proses kimiawi, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk dengan berdasarkan pada sifat kimiawi bahan yang diolah. Dan yang kedua adalah proses mengubah bentuk, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan cara mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah proses perakitan, yaitu proses menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah proses transportasi, yaitu proses memindahkan sumber atau produk dari tempat asal ke tempat di mana produk akan dibutuhkan. Dan yang selanjutnya adalah proses produksi berdasarkan tipenya, yang terdiri atas proses berkesinambungan, di mana arus masukan berlangsung terus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk yang dihasilkan bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifikasi pemesan. Tujuan produksi umumnya untuk persediaan kemudian dipasarkan. Dan yang kedua adalah proses terputus-putus.
proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda, prosedur yang berbeda-beda, dan bahkan kadang dengan masukan yang berbeda-beda. Bentuk produknya disesuaikan dengan pesanan konsumen, dan tujuan produksi adalah untuk melayani pelayanan konsumen. Ini adalah pengendalian produksi, di mana setelah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, merancang proses dan sistem produksi, maka perlu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengendalikan produksi. Pengendalian produksi meliputi pengendalian pembelian, agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi lebih efisien, atau dalam artian hemat biaya. Dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan pelayanan. Dan selanjutnya adalah pengendalian persediaan. Perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Dan yang ketiga adalah pengendalian produksi, agar produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang selanjutnya adalah pengendalian kualitas, yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan. Oke, jadi sebenarnya komponen-komponen dalam sistem produksi yang terdiri dari input, proses, dan output. Dengan demikian, dalam merancang sistem produksi perusahaan, ketiga komponen ini dijadikan sebagai pedoman. Oke, cukup sekian. Gimana nih teman-teman? Materinya udah disimak baik-baik kan? Oke, cukup sekian materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.